Ya, tadi seperti kami janjikan bahwa kami akan mengajak Anda untuk melihat satwa langka yang ada di film Ice Age. Betul. Apa nih? Namanya kukang, kalau bahasa Inggrisnya sloth. Kalau kata polyglot tadi sloth namanya. Nah, ini pemirsa, berbicara tentang satwa langka. Sudah saatnya ini seluruh pihak turun tangan. Jangan mau kalah dengan anak-anak sekolah dasar yang ada di liputan berikut ini. Ya, selama 2 hari mereka melihat langsung kondisi dari satwa langka kukang di Gunung Salak. Seperti apa perjalanan mereka bersama dengan kukang? Kita ikuti liputannya berikut ini. Kukang lambat. Mirip ya? Terima kasih. Kepedulian terhadap lingkungan dan satwa yang dilindungi bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali anak-anak sekolah dasar ini. Selama 2 hari mereka diajak untuk terjun langsung ke pusat rehabilitasi satwa liar di Curug Nangka, Kampung Sinarwangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka diberi pemahaman seperti apa masalah yang dihadapi kukang, satwa liar asli Indonesia. Pertama-tama, anak-anak ini diajak menonton tayangan tentang penyelamatan satwa liar Indonesia oleh relawan International Animal Rescue. Usai menonton, mereka bertugas untuk menjadi penjaga satwa. Ada yang memberi makan satwa, ada juga yang berperan sebagai dokter bagi satwa liar yang sakit. Setelah itu, anak-anak diajak berkenalan dengan kukang. Tidak boleh ada cahaya terlalu terang saat melihat kukang karena dikhawatirkan akan merusak penglihatan si kukang. Kukang di sini sedang dalam proses rehabilitasi sebelum nantinya dilepas kembali ke habitatnya. Sebenarnya kan yang jadi masalah di kukang adalah pengambilan dari alam dan dijual dan dipakai dipelihara sama orang. Orang taunya melihara karena lucu, padahal begitu kukang diambil dari alam kemudian dibawa ke pasar sama pedagang kan dipotong tuh giginya. Itu untuk bisa kembali ke alam kemungkinannya sangat kecil. Kalaupun kukangnya giginya masih ada, kemudian kukang diambil dari alam giginya masih ada pun, kalau di rehabilitasi itu tetap aja prosesnya tidak sebentar, lama sekali. Dan jadi teman-teman adik-adik itu diajak untuk melihat proses rehabilitasi itu tidak semudah ngambil dari alam. Petualangan mereka belum selesai. Setelah 3 jam melintasi jalanan setapak Gunung Salak, sampailah mereka di kandang habitat alami bagi kukang yang sudah siap dilepas liarkan. Di sini mereka diajak untuk mendeteksi keberadaan kukang dengan alat pendeteksi satwa. Seluruh kegiatan ini membuat anak-anak menjadi lebih peduli akan pentingnya menyelamatkan satwa liar yang populasinya semakin terancam. Zahra dan Marwah merasa senang bisa mengenal lebih jauh tentang kukang. Kebanggaan mereka pun dituangkan dalam gambar di sebuah komik yang mereka buat sendiri. Menyelamatkan satwa liar, contohnya seperti kukang dan makaka. Oh, gitu. Apa aja yang udah dilakukan di sini? Kami belajar bagaimana cara menjadi kiper kukang, cara jadi dokter hewan, yang jadi monitor. Kan karena kukang itu hewan bebas, jadi tolong jangan memburu kukang, biarkan mereka hidup bebas di alam. Kan kita nggak mau kayak kukang disekap, ya pengennya pasti bebas. Harusnya sih kukang itu emang nggak itu, soalnya itu emang satwa liar. Itu juga berbahaya sih. Kalau kita jadi kukangnya pasti jadi nggak enak juga. Tidak hanya orang Indonesia saja, peneliti hewan dari India juga tertarik untuk mengenal lebih jauh perilaku kukang. Apalagi kondisi kukang saat ini sudah semakin memprihatinkan karena banyaknya perburuan manusia. Selama setahun, Namrata Anirudh meneliti perilaku kukang untuk bahan tesisnya. Nah, tahun lalu saya di sini untuk tesis, untuk peneliti untuk tesis saya untuk S2, dan itu pertama kali saya mulai peneliti sama kukang, dan saya jatuh cinta sama kukang. Seru kan belajar di alam bebas sambil menjaga pelestarian satwa langka kukang yang dilakukan di Gunung Salak Bogor ini? Jangan lupa, biarkan satwa-satwa ini tetap di habitat alaminya, jangan dijadikan hewan peliharaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV.